Angel Elga, penyanyi dangdut mantan istri Ameng Jagow dan Rhoma Irama ini sekarang tengah banting setir. Jika beberapa waktu lalu ia sibuk show dan manggung membawakan lagu-lagu dangdut, kini Angel Elga beralih ke lagu-lagu pop kreatif. Untuk album ini, Angel mempercayakannya kepada musisi Pongky Gikustik. Kini, Pongky pun tengah sibuk menggarap musik dan lagu untuk Angel Elga yang selalu membuat sensasi. Kabarnya sesuai dengan hatinya yang pernah luka, Angel rela melantunkan lagu-lagu yang menyayat hati dan menyentuh nurani. Tentu saja semuanya ada maksudnya. Pasalnya, melihat ke belakang beberapa lembaran hidupnya penuh liku dan sangat kontroversi. Bukan tidak mungkin, semua lirik yang dibuat Pongky adalah curahan hati dan jiwa Angel Elga yang sangat dimengerti oleh Pongky. Produser film-film horor Sangker Selasa 14 Agustus 2007 kemarin dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang wanita bernama Era Mariana. Laporan ini berawal dari hubungan kerjaan prestasi yang terjadi di antara keduanya. Menurut Era, produser Indika Entertainment tersebut telah melakukan pengingkaran kerjasama yang telah mereka sepakati. Pengacara Era menyatakan kliennya adalah seorang pemimpin redaksi sebuah majalah ekonomi dan Sangker berstatus sebagai investor. Namun, belakangan pria keturunan India ini menghentikan kerjasamanya dengan Era tetapi mendirikan perusahaan dan sama-sama menerbitkan majalah ekonomi. Kabarnya majalah yang dimaksud memiliki konsep sama, hanya berbeda namanya saja. Akibat hal tersebut, pihak Era merasa dirugikan karena Sangker dianggap melakukan penggelapan dan pencurian sehingga dianggap melanggar pasal 372 dan 374 KUHP. Demi perannya di film terbaru berjudul Ayat-Ayat Cinta, Rianti Cartwright memakai cadar jilbab untuk menutup wajahnya yang cantik. Film yang pengambilan gambarnya dilakukan di Mesir ini dibintangi juga oleh aktor Fedi Nuril dan mantan kekasih Sahrul Gunawan, Saskia Adia Mecha. Sikap memakai cadar ini tentu sebuah sikap profesional yang ada di dalam diri Rianti. Kabarnya sebelum Rianti mendapat peran dalam film Ayat-Ayat Cinta ini, perannya dipercayakan kepada Dian Sastrowardoyo. Namun karena suatu alasan dan lain hal, sehingga posisi Dian Sastro diganti oleh kekasih Banyu Biru ini. Kabarnya, film tersebut menelan biaya miliaran rupiah. Kita tunggu saja bagaimana kiprah dan akting Rianti dengan wajahnya yang tutupi cadar tersebut. Beredarnya kabar kedekatan Marcella Zalianty dan beberapa pria belakangan ini dan membuat pria yang beristri tersebut mengajukan gugatan cerai ternyata membuat sang adik Olivia Zalianty buka suara. Dara berambut panjang ini mengaku kakaknya memang berteman dekat dengan sosok pria yang berinisial DL itu. Kabarnya awal kedekatan mereka karena Marcella sering menemani dan menonton DL sedang latihan basket di Senayan. Bisa jadi inilah awal kedekatan mereka yang mungkin saja disalahartikan. Namun tahu cinta bisa datang karena sering bersama-sama. Pepatah Witing Tresno Jalaran Suku Kulino akan tidak mungkin terjadi di zaman serba komputer ini. Tetapi menurut adik kandung Marcella, hubungan kakaknya dengan pria bertubuh atletis tersebut benar-benar hanya berteman baik dan tidak ada hubungan khusus. Olivia yakin kakaknya tak mungkin berhubungan dengan pria yang telah beristri. Ia menambahkan, berteman dengan pria adalah hal biasa baik untuknya maupun Marcella. Di akhir wawancara, ia meminta agar Marcella tak lagi dihubungkan dengan keretakan yang terjadi dalam rumah tangga pebasket tersebut. Asik. Ikut tepuk tangan aja. Kamu asik. Gak sama masalah dekat-dekat seseorang. Ayat-ayat cinta akan difilmkan, itu bagus banget tuh. Satu-satunya novel yang aku baca. Karena satu-satunya itu nggak ada saingannya kalau bilang bagus, tapi emang bagus. Ya, dan kata Irfan itu bukan Rianti yang pakai cadar press conference. Riantinya sebenarnya nggak datang. Katanya buka aja. Tapi ada info lagi pemirsa, ini sedikit aja ya, walaupun nggak ada VT-nya. Tahu Pasha Ungu. Katanya dia memukul seseorang. Terlibat pemukulan dengan seorang laki-laki karena ada faktor kecemburuan. Katanya laki-laki ini bernama Ide itu saya Idea ya. Dia soal personil dari band juga jalan sama istrinya pas dia lagi show di luar negeri. Nah, ini jalan-jalannya tuh katanya ke Bandung. Udah gitu kemarin tadi malam jam 10 malam katanya dipanggil itu si Ide. Iya dong, ngobrol sama itu Pasha Ungu. Kamu jalan sama istriku ya? Iya. Hah? Kamu ngapa-ngapain aja sama istriku? Enggak, cuma jalan aja. Begitu yang terjadi. Bagaimana gambarnya nanti ya. Oke, sesaat lagi akan hadir berita dari Laudia Sintiabe. Katanya dia keluar apa ya? Keluar apa? Tetap besok pagi.
Pemirsa, gimana rasanya ya kalau kita harus berpisah sama seseorang yang sudah 4 tahun terakhir ini deket banget sama kita, Ter? Sedih banget dong. Kok aku ketawa sih? Karena aku sedih. Sedih banget pastinya Irfan 4 tahun gitu loh. Ini tentang siapa sih? Tahu dia Cindy Bella. Emang berpisah dengan siapa? Nggak tahu, tapi yang pasti aku jawabnya sedih aja gitu. Tapi sama manajernya jawabannya gitu. Demi kebaikan dulu, belum selesai. Demi kebaikan dulu, mau diapain lagi? Coba kita tanya gimana perasaan Bella yang mengalami perpisahan ini dengan manajernya. Baru aku bilang manajer, gongnya kamu duluan sih. Makanya nih deh. Mengawali karir di bawah manajemen artis bisa jadi langkah mudah untuk meraih popularitas. Mungkin itu pula awal pemikiran artis Laudia Cynthia Bella saat menggabungkan diri dalam manajemen yang dipimpin oleh Deddy Nur. Namun setelah 4 tahun menjadi artis asuhan Deddy Nur dan perlahan menapaki tangga kesuksesan, kini Bella memutuskan untuk memisahkan diri. Hal ini dilakukannya dengan alasan agar lebih mandiri dalam melangkah di dunia hiburan dengan mengurus semua jadwal syutingnya sendiri. Namun tentunya keputusan kekasih Ananda Mikola ini menyisakan kenangan yang tak mudah dilupakannya. Pasalnya, 4 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mengurai suka dan duka selama tergabung dalam suatu manajemen yang turut andil membesarkan namanya. Terlebih lagi, Bella harus meninggalkan kebersamaannya dengan beberapa rekan artis lainnya dalam satu manajemen. Pendewasaan buat aku juga kali ya. Aku sangat berterima kasih banget selama 4 tahun aku udah kerjasama bareng sama dia. Dia orangnya sangat cukup baik sekali dan aku banyak banget belajar tentang selain diri kita punya atau tidak punya manajer. Kita harus tahu, tetap tahu kontrak itu seperti apa. Kita harus tahu kita kerja waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Dan menurut aku itu baru kita belajar untuk menjadi seseorang yang profesional. Dari pengalaman yang udah aku dapat dari Mas Deddy, ya itu mungkin pengalaman yang dia kasih ke aku sekarang bisa aku tanemin untuk aku coba untuk belajar sendiri. Mungkin pemikiran orang Indonesia kalau kita manajemen itu harus sangat mengikat. Dan kalau misalnya kita keluar itu bisa banyak-banyak omongan-omongan yang kacang lupa kulitnya lah. Lebih belajar untuk ngatur sendiri, aku pengen ngerasain gimana sih rasanya. Cari manajer bukan kita cari baju ya, sekali pakai kita bisa langsung ganti. Namun sayang, hengkangnya Bella dari manajemen Deddy Nur sempat menimbulkan spekulasi di berbagai media. Tersiar kabar bahwa alasan keluarnya Bella dari manajemen tak lain karena urusan keuangan. Namun saat kabar tersebut dikonfirmasikan langsung ke Bella, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ya jadi gitu ya, jangan seperti kacang lupa pada kulitnya. Gitu. Kayak gitu ya, konduktor gitu ya. Iya. Ya, Bella ya. Itu pernah tingkatan ya, di situ mungkin setelah dengan manajemen ini emang gitu ngomongnya sama jaringan baru lebih bagus lagi kan. Mudah-mudahan ya. Dan pemirsa harus tetap di tempat Anda pemirsa karena usai pariwara berikut ini ada Ijong yang akhirnya buka suara. Pastinya setelah yang satu ini tetap di Insert Pagi. Nah akhirnya nih setelah berhari-hari seorang Jonathan Fritz atau membeku di tubuh komentarnya diam aja soal masalah menimpanya, Ijong muncul juga. Iya, lengkap didampingi oleh Bang Ruhut Sitompul sebagai pengacara dan Tom Benny Simanjuntak sebagai manajer. Wah, seru nih kayaknya ya. Mendingan kita lihat saja. Ini dia. Do you know? Saya waktu kejadiannya di Lingkar, Jalan Lingkar. Biasa dihalang-halangi, nggak dikasih jalan. Saya menyusul, dihalangi. Akhirnya kita berdampingan, saya buka kaca, saya menanyakan ada masalah apa. Mereka ketawa-tawa. Saya turun, samperin mobil itu, dia maju lagi. Lama kemudian dari belakang muncul Harrier warna hitam, langsung nabrak saya. Lari, saya masuk mobil, saya kejar lagi sampai ke perumahan. Itu udah banyak orang-orang bawa senjata tajam kayak samurai, pisau, semua. Langsung di situ kejadian mobil itu dihancurin. Mengenali mungkin ada salah satu yang saya kenali dan yang saya tahu itu mobilnya Jonathan.